Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Ya, kembali lagi kita dalam ibadah doa puasa pada hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan kita. Dia hadir di sini.
Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Engkau berikan kepada kami satu kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu sehingga kami lebih lagi mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, kita hari-hari ini tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi satu hal, saya percaya dengan iman bahwa walaupun kita jauh, walaupun kita berjauhan, tapi tetap kita erat di dalam Tuhan. Amin. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema guncangan yang mendatangkan kuasa Allah. Yang menyatakan kuasa Allah. Ayat Alkitab terambil dari Mazmur 46. Di situ firman Tuhan mengatakan, Allah kota benteng kita. Dalam perikop itu dikatakan Allah kota benteng kita. Mazmur 46 menjelaskan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan. Kita perlu garis bawahi tentang Tuhan adalah pelindung dan kekuatan serta penolong kita dalam kesesakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa. Bapak Ibu bisa rasakan tahun 2020 itu tahun yang istimewa. Sebab Tuhan membuat kita semua sama. Yang kaya, yang miskin, tua, muda, anak-anak, semuanya pakai masker. Ya, Bapak Ibu, ini suatu tahun yang luar biasa, ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada satu hal, yaitu pandemi COVID-19 yang hari-hari ini boleh menjadikan satu hal yang sangat menakutkan dan mengerikan. COVID-19 itu bisa membuat orang jadi goncang imannya, goyah imannya. Ya, tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah hal itu bisa mendatangkan satu hal yang menakutkan, menggoncangkan? Padahal kita tadi mengatakan atau kita tadi membaca firman Tuhan dengan jelas dalam Mazmur 46. Itu dikatakan bahwa Tuhan adalah kota benteng kita. Kita tidak akan takut. Karena apa? Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Di situ dikatakan katanya, Tuhan adalah pelindung dan kekuatanku. Kekuatan kita, penolong kita. Penolong dalam waktu apa? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kesesakan. COVID-19 itu ada satu kesesakan bagi manusia pada saat ini di dunia ini. Satu momok yang mengerikan. Di mana berjuta-juta orang terpapar oleh karena pandemi COVID ini atau virus ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya akan pimpinan dan penyertaan Tuhan masih takut atau ragu akan pimpinan dan penyertaan Tuhan? Bapak Ibu, dalam kesempatan yang sangat indah ini, saya akan membawakan satu kesaksian. Kesaksian hidup saya dan istri saya
yang tidak akan pernah saya lupakan. Kesaksian ini sebenarnya udah berjalan atau udah berlalu dari tahun 2013. Tepatnya tanggal 23 Juni 2013 atau 7 tahun yang lalu. Di mana pada waktu itu istri saya mengalami musibah, dijamret tas tangannya waktu dia berbonceng motor dengan anak saya. Dia jatuh dari motor dan gegar otak. Di situ dibawa ke rumah sakit Immanuel dan dilihat di CT scan, ternyata ada penggumpalan di otak itu kurang lebih 60 mili. Dan dokter mengatakan bahwa istri saya harus secepatnya dioperasi atau dibedah untuk mengambil darah itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, waktu itu saya benar-benar galau. Goncangan iman saya waktu itu benar-benar. Saya hanya bisa menangis dan berdoa. Saya lihat istri saya terkapar, muntah darah 2 kali. Saya waktu itu lihat, apakah Tuhan menolong istri saya atau tidak? Itu menjadikan satu kegalauan dalam hati saya. Tapi satu hal, Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, saya tetap punya pengharapan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh menolong. Dan Tuhan yang akan memberikan semuanya indah pada waktunya. Saya hanya mengatakan, Tuhan, biarlah dokter yang menangani istri saya itu boleh memberikan yang terbaik untuk istri saya. Singkat cerita, pada malamnya istri saya masuk ruang bedah. Waktu itu saya tanya sama dokter yang menanganinya, apakah ada harapan untuk istri saya? Karena waktu itu istri saya udah 53 tahun umurnya. Ya. Dokter cuma memandang saya dan berkata, apakah agama Bapak? Apakah Bapak Nasrani? Oh iya dok, saya Nasrani, saya katakan. Yo kalau gitu ya Bapak dengan keluarga dan anak-anak berdoa aja. Dokter mengatakan demikian, berdoa aja. Nanti saya yang akan melakukan pekerjaan menangani istri Bapak, kata dokter itu. Saya tanya, dok berapa lama nih untuk menangani pembedahan kepala istri saya? Terus dokter bilang, sesuai dengan hasil CT scan, itu katanya darahnya udah ke mata dan udah ke telinga, ini agak lama. Dia bilang begitu, agak lama. Mungkin ya kurang lebih 4 jaman. Waktu itu saya hanya bisa berdoa Bapak Ibu. Hanya bisa berdoa. Saya percaya sepenuhnya apapun yang terjadi itu adalah sudah kehendak Tuhan. Saya berdoa. Sudah tidak ada kata-kata yang bisa saya katakan waktu itu. Saya hanya bisa berdoa dalam roh dan menyembah. Saya menangis. Saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada waktu itu operasi berjalan pada jam 18.30. Waktu itu katanya operasi akan berakhir jam 23.30. Waktu itu saya berdoa dengan saudara-saudara seiman saya dan anak-anak saya waktu itu yang ada di situ. Saya berdoa dalam roh. Saya berdoa dan menangis. Tapi jam 21.30
security yang ada di ruang itu mengatakan, Bapak dipanggil oleh dokter. Bapak Ibu bisa rasakan bagaimana saya terkejutnya. Waktu itu benar-benar sampai lutut saya lemes. Saya di situ antara apakah istri saya mengalami sesuatu? Tadi dokter mengatakan 4 jam, operasinya lama, tapi baru 2 jam udah dipanggil. Waduh, waktu itu saya cuman nggak bisa mengatakan apa-apa. Jadi saya datang menghadap dokter itu. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang baik. Allah yang luar biasa. Dan saya percaya guncangan iman saya waktu itu untuk menyatakan kuasa Allah dalam keluarga saya. Waktu saya ketemu dokter langsung berkatakan, "Selamat Pak, ternyata operasinya sukses." Saya bisa puji Tuhan. Sampai keluar air mata sekarang, puji Tuhan, Tuhan sudah menolong. Dia bilang aneh katanya. Aneh Pak, dalam CT scan, di situ darahnya udah kemana-mana. Tapi waktu saya bedah, ternyata darahnya ngumpul di satu tempat. Jadi penanganannya mudah sekali. Saya hanya bisa, Tuhan terima kasih. Ini semuanya adalah mujizat Tuhan. Ini adalah karena kuasa Tuhan. Saya percaya kepadamu. Dan saya tidak sia-sia mempercayai Tuhan. Dan Tuhan, dan waktu itu dokter bilang begini. Bapak silahkan tunggu saja. Barangkali setengah jam, istri Bapak udah siuman. Istri Bapak bisa langsung dibawa ke ruang inap. Enggak usah ke ICU. Waduh, di situ saya katakan terima kasih Tuhan. Karena Bapak Ibu mungkin tahu. Kalau masuk ICU itu seharinya bisa 8 juta. Tapi ini semuanya karena anugerah Tuhan. Saya katakan ini benar-benar ini memang mujizat Tuhan ya dinyatakan. Sehingga apa yang saya rasakan waktu itu sesuai dengan tema yang saya bawakan hari ini. Guncangan yang menyatakan kuasa Allah. Saya alami itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Sekarang juga kita kembali ke masalah pada hari-hari ini. COVID-19 itu menjadikan hal yang sangat-sangat menakutkan. Banyak anak-anak Tuhan takut pergi ke sini, takut apapun, takut melakukan segala sesuatu dan sebagainya. Bahkan mungkin takut untuk berdoa, takut untuk menyembah Tuhan. Karena yang ditakutkan adalah COVID-19 itu. Ya. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi hari-hari ini kita sedang menunggu turunnya Roh Kudus. Menunggu Roh Kudus itu mengurapi kita. Dalam pekan doa kepenuhan Roh Kudus, saya mau katakan sekali lagi bahwa Tuhan akan menolong kita. Kalau kita hidup benar di mata Tuhan. Kalau kita hidup berkenan di dalam Tuhan. Bagaimana untuk kita bisa hidup berkenan dan benar? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Tuhan hanya ingin kita merenungkan firman Tuhan. Siang dan malam. Dan Tuhan minta kita untuk introspeksi diri. Dalam pandemi COVID-19 pada saat ini. Saya yakin ini Tuhan izinkan hal ini. Untuk apa? Untuk kita semuanya bisa introspeksi diri. Dalam tagar diam di rumah saja. Kita bisa merenungkan firman itu dengan sepuas-puasnya. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa minta apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan.
Dalam Mazmur 46 ayat 2 dan 4. Saya akan bacakan firman ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung goncang di dalam laut. Ayat yang keempat, sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Di sini firman Tuhan ini begitu jelas dan begitu gamblang. Mengatakan bahwa dari atas gunung sampai ke dalam laut. Tuhan akan goncangkan. Tapi bagi kita, apa itu menjadi satu ketakutan? Firman Tuhan tadi mengatakan dengan jelas. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, tapi kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi ayat ini rema dalam hidup kita, yaitu kita harus lebih sungguh-sungguh lagi bersandar kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus lebih intim lagi bergaul dengan Tuhan. Banyak orang mengatakan, bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Ya dengan caranya kita berdoa, bersekutu, merenungkan firman. Kita banyak bergaul, kita banyak komunikasi dengan Tuhan. Itu satu keintiman. Dan itu yang sekarang jarang orang Kristen melakukannya. Mungkin dengan COVID-19 ini, Tuhan inginkan kita kembali kepada dasar firman Tuhan tadi. Kita harus lebih lagi dan lebih lagi intim dengan Tuhan. Ada satu ayat, saya akan bacakan juga. Dari di sini dikatakan bahwa dalam Yohanes, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Yohanes di situ, dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Di situ Tuhan Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Waktu itu ceritanya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tetapi kata Tuhan Yesus, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya keberadaan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan diam bersama-sama dengan kita. Ada dua hal dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, di situ mengatakan, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepada kita. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatunya kepada kita. Mengajarkan tentang apa? Tentang penyembahan, tentang mencintai sesama dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang kedua, Roh Kudus juga yang akan mengingatkan kita tentang segala apa yang pernah Tuhan Yesus katakan. Bapak Ibu, mungkin kita sudah lupa apa yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada kita. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan. Itulah fungsinya Roh Kudus. Sehingga pada hari ini, dalam pekan pencurahan Roh Kudus ini, saya mengundang Bapak Ibu yang hari ini ada di sini. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing.
yang melihat tayangan ini, saya mengambil kesimpulan bahwa peran Roh Kudus sangat penting untuk setiap orang yang percaya. Sehingga kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan janji Tuhan Yesus sebagai ayat yang terakhir. Di situ dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ke atas saya dan ke atas saudara semuanya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan itu kita harus minta Roh Kudus itu turun ke atas kita. Sehingga kita dapat merasakan goncangan yang menyatakan kuasa Allah. Sekali lagi, apapun yang terjadi, goncangan apapun yang Bapak Ibu rasakan pada saat ini, biarlah itu boleh menyatakan kuasa Allah terjadi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan naikkan satu pujian. Kita minta Roh Kudus pada hari ini datang, berhembus, menghibur, dan juga tinggal mengurapi Bapak Ibu dan saya pada saat ini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini. Sidang jemaat yang dalam Tuhan, sidang jemaat, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita undang Roh Kudus, biar Roh Kudus berhembus. Berhembuslah Roh Kudus. Kita minta hadir dalam hidupmu. Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Oh haleluya, haleluya. Kiara lala masih, kiara lala masih. Roh Kudus ada pada saat ini. Berhembus, berhembus Roh Kudus. Biarlah Tuhan, Tuhan Yesus, kirimkan Roh Kudus-Mu ke atas kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan, karena yang Kau lewatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Roh Kudus tidak akan membawa kuasa-Mu Tuhan. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus, berhembus bagi kami. Kuasa-Mu urapi kami Tuhan, sehingga kami kuat
kuasa-Mu dicurahkan atas kami, sehingga kami boleh menjadi kuat di tengah-tengah segala guncangan yang terjadi. Berdoa saat ini Tuhan, inilah yang kami rindukan, urapi kami Tuhan, berhembuslah bagi kami Tuhan, mengalirlah di dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap kami Tuhan di tengah-tengah keguncangan ini, kami perlu kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, yang dapat membuat kami dapat melihat bahwa sungguh kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala keguncangan-keguncangan yang terjadi, yang melanda kehidupan kami. Oh Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh mengalir saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, rasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Kuasa Tuhan akan memampukan engkau, memberikan kekuatan. Bahkan perkara-perkara yang supranatural akan terjadi di dalam kehidupanmu, sehingga engkau dapat melewati setiap guncangan ini. Dan kau boleh melihat bahwa sungguh Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup dan berkuasa, lebih besar dari setiap pergumulan kita, lebih besar dari segala sakit penyakit kita, lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Roh Kudus Engkau akan terus bekerja di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di dalam ibadah esok hari. Haleluya.